Kita tutup pelajaran kita dengan keutamaan yang keempat, al-fauz bi ajri dhihab ilal masjid bi du'a al malaikah lahu min fadaili salati tarawih fil masjid. Maka dari keutamaan salat tarawih berjamaah di masjid, dia akan mendapatkan keutamaan di saat berjalan ke masjid dan menunggu sholat di masjid. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullah. Haddatsana Musa ibnu Ismail. Qala haddatsana Abdul Wahid. Haddatsana Al-A'mash. Sami'tu Aba Saleh. Sami'tu Aba Hurairah yaqul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salatu rajuli fil jamaah tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi khamsa wa ishrina di'fan. Wa dhalika annahu idza tawadda'a fa ahsanal wudu summa kharaja ilal masjid la yukhrijuhu illa shalah lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah. Fa idza shalla lam tazal al malaikatu tusalli alaihi madama fi musallahu Allahumma salli alaihi Allahumma arhamhu Allahumma arhamhu wa la yazalu ahadukum fi shalah man qadara shalah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Maka madarus sanad di sahihain dari jalan Al-A'mash an Abi Saleh an Abi Hurairah. Siapa Al-A'mash? Ma'ruf. Sulaiman ibnu Mihran, imam mudallis. Dan di sini tidak berpengaruh tadlisnya, disebutkan di sanad an Abi Saleh. Karena apa? Abu Saleh min athbati. Abu Saleh dari gurunya yang paling banyak Al-A'mash meriwayatkan darinya. Siapa namanya? Zakwan As-Samman Az-Zayyad. Maka dia imam muhaddis. Masyhur dengan kunyahnya, dan dia hidup di tabaqah Abu Saleh ini yang ketiga. Berarti dia sezaman dengan Ikrimah, sezaman dengan Abdullah ibnu Buraidah dan Abi Burdah anaknya Abu Musa al-Ash'ari, dan sezaman dengan Zaid ibnu Aslam. Semuanya di tabaqah yang ketiga. Dan di sana ada faidah yang dulu juga pernah kita ulang tentang permasalahan Abu Saleh. Di tabaqahnya yang ketiga ada Abu Saleh juga. Dan di sini perlu diperhatikan kenapa diberikan tambih, karena Abu Saleh ini dhaif. Jadi awas, di tabaqah dia ada Abu Saleh yang lain dan dhaif. Maka harus diketahui Abu Saleh yang dhaif siapa? Abu Saleh di sini yang di sana Zakwan As-Samman siqah, bahkan imam. Maka siapa yang dhaif? Di sana ada Abu Saleh di tabaqah yang ketiga dan meriwayatkan dari sahabat. Dia adalah namanya Badam Maula Ummu Hani, dan dia dhaif. Dan Imam Ahmad menyebutnya dengan nama Sahibul Kalbi, Muhammad ibnu Sa'ib Al-Kalbi. Dan Abu Saleh di sini namanya Badam, bukan Zakwan, meriwayatkan dari sahabat seperti Ibnu Abbas, Ali ibni Abi Thalib, Abu Hurairah, dan juga Ummu Hani. Lalu bagaimana cara kita mengetahui bahwa dia itu Abu Saleh Badam dan bukan As-Samman yang siqah? Maka dilihat dari yang meriwayatkan dari muridnya Badam. Maka di sini Al-A'mash meriwayatkan dari Abi Saleh As-Samman min asbatin nas. Dan begitu pun dari periwayatan sahabatnya di sini, Abu Saleh meriwayatkan dari Abu Hurairah, maka kebanyakan dia adalah Abu Saleh As-Samman. Karena Abu Saleh Badam kebanyakan meriwayatkan dari Ibni Abbas dan Ali. Dan dia dalam keadaan dhaif, didhaifkan oleh para ulama. Dan wajah pendalilannya di sini di lafaz idza tawaddaa fa ahsanal wudu summa kharaja ilal masjid.
Maka di sini menjadi pendalilan dari keutamaan orang yang sholat berjamaah. Maka sholat berjamaah, dia wudhu dulu dari rumah. Maka jika dia wudhu dulu, maka mendapatkan keutamaan ini. Idza tawaddo'a fa ahsanal wudu summa kharaja ilal masjid. Barang siapa yang hendak sholat berjamaah, dia wudhu di rumahnya, maka dia akan mendapatkan keutamaan ini. Apa? Lam yahtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa khuta'anhu biha khati'ah. Tidaklah dia melangkah kecuali satu gontayan kaki menghapus dosa-dosanya. Dan gontayan kaki yang kedua mengangkat derajatnya. Maka disinilah keutamaan dari orang-orang yang berjalan ke masjid dan rumahnya lebih jauh misalnya dari para kaum muslimin yang lain, maka dia mendapatkan pahala yang lebih banyak untuk diampuni dosa-dosanya dan diangkat derajatnya. Maka ini dari keutamaan orang yang melaksanakan sholat tarawih, hubungannya di sini jamaah di masjid. Maka dia melaksanakan wudhu terdahulu sebelum ke masjid. Itu lebih baik. Fa'idha sholat lam tazal al-malaikatu tusalli alaihi madama fi musallah Allahumma salli alaihi Allahumma arhamhu. Dan dari keutamaannya juga, syahidnya di sini, barang siapa yang sholat tarawih bersama jamaah di masjid, maka dia menunggu antara 2 rakaah, selesai, kemudian 2 rakaah, selesai, kemudian 2 rakaah, selesai seperti yang kita lakukan. Maka antara dia menunggu dari sholat ke sholat dan menunggu dari tempatnya dia sholat, maka tidaklah kecuali para malaikat mendoakan dia. Disebutkan Allahumma arhamhu. Maka wahai Allah, rahmati dia. Maka ini adalah dari keutamaan Allahumma sholli alaihi Allahumma arhamhu. Maka ini yang diucapkan oleh malaikat kepada orang-orang yang menunggu di masjid. Maka orang-orang yang selalu dalam keadaan di masjid, menunggu dari sholat kepada sholat, belajar, menuntut ilmu di masjid, maka mendapatkan kemuliaan di sini. Adapun ucapan wala yazalu ahadukum fi shalah mangtirar shalah. Maknanya, maka tidaklah terus-menerus orang itu duduk di tempat sholatnya selama dia menunggu dari sholat. Di sini telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama dalam permasalahan apakah keutamaan didoakan oleh malaikat ini disyaratkan kita duduk di tempat kita melaksanakan sholat. Seperti misalnya imam duduk mengimami di depan. Dan makmum yang di belakang, ada yang di belakang imam, ada yang di samping kirinya lagi, terus ke shaf yang habis dan kanannya lagi, dan ada yang di shaf yang kedua. Apakah disyaratkan doa malaikat itu kepada orang yang menunggu sholat ke sholat atau belajar atau menuntut ilmu, harus dia duduk di tempatnya tanpa bergeming. Seperti sekarang tempat Hudzaifah tadi sholatnya di situ. Maka selama dia duduk di situ sekarang malaikat terus memberikan doa, selama dia dalam keadaan duduk di tempatnya. Maka di sini terjadi khilaf, apakah disyaratkan dia itu harus duduk di tempat dia tadi salam atau boleh berpindah ke tempat yang lain selama dia masih di masjid. Seperti saya sekarang pindah untuk mengajar, mendekati mikrofon. Iya apa tidak? Dan antum setelah membawa meja-meja kalian, maka posisi kalian berbeda. Ada yang di shaf kedua, dan seterusnya. Maka mana yang rajih? Yang rajih wallahu a'lam bahwa yang diinginkan di sini adalah
makna dari wala yazal ahadukum fi shalah mangtadaras shalah. Selama dia dalam keadaan di tempat salatnya, selama dia menunggu salat, maknanya adalah masih di dalam masjid. Meskipun dia keluar dari tempatnya. Kenapa? Yalah, kullukum.